Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman satu hobi semua, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memateri anakan ciblek ya, atau memateri burung ciblek. Dan yang pasti pematerian ini harus dilakukan dari lolohan, dimulai dari umur sekitar 10 hari atau 12 hari. Dan lebih jelasnya kita tanya sama masternya dulu. Master apa dah? Ini master semua ya, master kumpu bisa juga. Oke. Master Kita silat. langsung tanya. Nih. Sebelumnya saya makan keripik dulu teman-teman. Apa ya, Mbak? Tadi dasar kayak dibantang orang sama. Ilmunya harus dikeluarkan semua karena teman-teman satu hobi semua di seluruh Indonesia Ilmu hitam. pengen tahu ya bagaimana caranya memateri ciblek, karena setahu saya memateri ciblek ini memang lebih susah daripada memateri burung-burung yang lain. Gampang-gampang susah. Bisa, kalau menurut saya susah sih. Karena tipe burung ciblek ini bukan tipe burung peniru seperti murai, cakijau atau dan yang lainnya. Memang lumayan susah lah. Jadi alangkah baiknya kita bertanya sama ahlinya sekalian lah. Biar kita nih nggak gagal paham, nggak salah. Seperti yang saya lakukan udah 5 cindil itu gagal semua. Alhamdulillah gagal semua. Bawa Nggak ada materi sama sekali. Bawa ke rumah. Ya ujung-ujungnya saya lelang. Ini saya lelang saja. Oke, gimana ini langkah pertama yang harus kita lakukan cara memateri ciblek yang baik itu seperti apa? Nah, langkah pertamanya itu Burungnya dulu dan harus wajib loloh satu. wajib lolo. Wajib lolo. Jantan. Yang jantan. Kalau Pasti. betina di masteri percuma dan Percuma. jantan wajib loloh. Sampai belut keluar bulu aja nggak bakalan masuk kalau betina ya. Nggak bakalan. Terus pertama wajib lolo. Jantan. Nah, cara pematerian dalam 24 jam itu seperti apa dalam 24 jam ini biasanya? Kalau materi biasanya jangan 24 jam dan dia biasanya terganggu kalau burung jenis ciblek. Ada juga biasanya teman-teman pakai yang 24 jam. Tapi kalau saya dari pagi 2 jam embun, terus malam 2 jam setelah mau tidur tuh dan 2 jam aja nyalakan HP, kalau bisa malam sampai subuh gitu. Nah, Oh, berarti dimulai dari pagi pas pengembunan, kecuali kalau bulunya belum mecah ya itu mungkin nggak diembun. Cuman setelah diloloh udah posisi kenyang baru HP dinyalakan selama 2 jam. Kecuali kalau burung udah keluar bulu sekitar ekornya sepanjang 1 cm atau 1,5 cm itu bisa sampai diembun sambil dimateri selama 2 jam. Nah, berarti siang enggak, terus malam, terus lanjut malam mulai jam habis isya jam 8 lah. Berarti Jam 10 pemasteran kedua itu dari jam 8 malam sampai jam 10 atau sampai subuh. Kalau kuat baterainya gitu. Nah, kalau kuat HP-nya sampai jam 10. Pakai MP3 sih harunya. Kalau ulun nggak ada burung hidup di rumah, masarannya volume sekencang apa yang diperlukan untuk pematerian ciblek itu, sekencang apa kira-kira? Kalau volume pakai paling kecil dan kalau volume pemasterannya biasanya kalau pagi ya 2 lah biar kedengeran kan sama yang lainnya. Kalau 3 saling nyetak biar 2 volume biar kedengeran gitu. Nah, soalnya kan kalau pagi agak ribut kan dikit burung-burung berkicau itu dan. Tapi kalau malam pakai 1 volume aja sih dan. Berarti kalau malam itu sepelan mungkin, begitu udah masuk pagi itu volume ditambah agak kencang sedikit karena suasananya mungkin udah lain kalau malam itu banyak burung yang berkicau. Udah berisi orang atau aktivitas orang atau burung lain bunyi, ya volume agak dikencangkan sedikit aja. Itu selama 2 jam. Sama 2 jam aja dan 2 jam. Habis penyumuran brodong udah 2 jam berarti nanti lanjut lagi malam lagi. Tapi ada juga yang pakai yang 24 jam dia habis embun lanjut di kamar pemasaran kan dimaster lagi dan biasanya. Tapi kalau saya ini enggak, pakai yang 2 jam pagi 2
jam malam gitu kan. Oh, berarti di sini tuh sebenarnya pematerian itu banyak caranya. Cuman kebetulan yang dipakai cara yang dipakai teman saya ini seperti itu teman-teman. Jadi pagi 2 jam, malam bisa 2 jam, bisa sampai subuh. Sekuat baterainya lah. Nah, kuat baterainya kalau khusus untuk malam. Diusahakan volume ketika malam itu Paling sekecil kecil. mungkin lah, sekecil mungkin supaya burung ini tidak terlalu terganggu. Tujuannya seperti itu teman-teman. Yang terakhir konsisten kuncinya. Nah, Konsisten. konsisten. Kalau hari ini master, besok enggak ya percuma. Soalnya burung harus sering dengar suara apa yang dimasterin gitu nah. Ya paling enggak umur 3 bulan, 2 bulan setengah itu udah kelihatan lah dia masuk enggak materinya gitu nah. Oh, biasanya umur sekitar 2 bulan atau 3 bulan berhasil atau enggaknya pematerian itu di umur segitu antara 2 bulan sama 3 bulan. Ketika dia ngerilis ada bunyi isian yang sesuai dengan yang kita masteri berarti itu berhasil. Cuman batas waktunya ini berapa lama, berapa bulan? Sampai umur berapa bulan gitu? Kalau saya biasanya ngambil aman dan 6 bulan. Itu kan dia udah ngunci lah istilahnya kan. Bakal keluar lagi lah anunya masterannya gitu nah. Jadi 6 bulan lah kalau saya pribadi, 6 bulan pemasteran rutin tiap hari. Ya. Baterai habis 3 dan baru beli baterai. Oh iya, perlu pengorbanan juga ya. Perlu pengorbanan. Kalau saya HP habis 2 nggak ada yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada yang masuk. Oke, begitu teman-teman, sebenarnya sangat mudah, cuman gampang-gampang ya susah lah. Nah, sangat mudah kalau didengarkan, tapi nggak tahu kalau dipraktekkan. Cuman setidaknya kita udah tahu bagaimana caranya memateri ciblek itu. Cuman ini versi teman saya ya, banyak versi yang lain cara memateri. Teman-teman lain, master yang lain. Kalau saya mah pemula, baru belajar di Jadi ciblek. Jadi ada yang 24 jam pemasteran, ada yang seperti yang lakukan master kita ini master liburan. Berarti dalam satu hari satu malam itu cuma 4 jam. Jadi di pagi hari 2 jam, malam hari bisa 2 jam, bisa full. Bisa full. Untuk malam hari itu mungkin bisa full ya sampai sekitar kita bangun sholat subuh lah, itu dimatikan, kita embunkan, master lagi dalam posisi perutnya kenyang ya, dalam posisi perutnya kenyang. Posisi kenyang burung. Posisi kenyang. Kalau masih diloloh itu harus kita loloh sampai kenyang baru kita pematerian. Kalau yang udah mandiri kita kasih jangkrik mungkin ya, kasih jangkrik sampai kenyang, master lagi, kerodong disimpan di tempat yang sunyi ya, yang tenang. Karena begitu proses pematerian itu perlu suasana yang nyaman dan tenang lah, nyaman lah, tenang, santai biar rileks ya, rileks. Nangkepnya kan enak gitu nah. Karena burung ciblek ini bukan jenis peniru, jadi kita memang perlu konsisten juga, perlu tempat yang tenang juga, posisi dalam keadaan kenyang juga, dan yang pasti memang konsisten lah. Konsisten Kuncinya satu, konsisten. Itu aja sih kan. Oke teman-teman, itu dia pembicaraan singkat kita bukan di seputaran ya sebenarnya, di pembahasan pematerian ciblek supaya mengeluarkan suara isian brand atau tembakan rapat dan yang lainnya. Seperti itu cara pemateriannya, sebenarnya sangat sederhana didengarkan, cuman begitu praktek harus dipraktekkan. Ya, harus dibuktikan sendirilah. Karena saya udah membuktikan, alhamdulillah banyak yang gagalnya daripada berhasil, khusus saya karena yang tadi dikatakan bahwa lingkungan itu harus tenang. Dan kebetulan di rumah saya ini banyak ciblek karena saya breeding ciblek juga, jadi ketenangan itu tidak ada, jadi selalu ribut sama suara-suara ciblek lain, makanya saya lebih banyak gagal daripada berhasil. Jadi intinya pematerian itu pertama dari lolohan sekitar umur 10 atau 12 hari pertama itu. Yang kedua wajib jantan. Yang ketiga itu ketika pematerian itu wajib posisi kenyang ya. Posisi kenyang. Dan yang terakhir ini posisinya harus tenang.
nggak boleh ada ribut, apalagi suara burung sejenis yang mengeluarkan suara alam. Kecuali kalau ada ciblek di rumah yang memang mengeluarkan suaranya udah suara alam habitat aslinya kan. nah, itu udah nggak boleh. Kecuali kalau memang udah ngebrand Punya yang materian, ya punya mungkin nggak materian. terlalu masalah ya. Tidak terlalu masalah, cuman posisi tetap harus dijauhkan. Iya. Oke teman-teman, mungkin pembahasan saya sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan boleh nanti di komentar. Jangan lupa dukungannya. ACBB. Nah, ACBB. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, itu dia dukungannya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar, nanti saya jawab atau sama masternya dijawab. Kemungkinan nanti ada juga nanti di komentar ya.